Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Remaja Beriman. Sahabat Reman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan membahas tentang terkait yang sesuatu yang menarik. Adalah tema yang kita akan bahas hari ini, itu seni bagaimana menikmati hidup itu sendiri gitu kan ya. Banyak sekali kita lihat di luar sana orang yang nggak tahu seni sehingga dia nggak teratur hidupnya atau nggak tahu tujuannya bagaimana. Nah, sebenarnya hidup tuh ada seninya atau enggak? Nah, inilah akan kita bahas insya Allah dengan narasumber yang kita hadirkan saat ini. Narasumbernya adalah Mas Harun Sakif. Masya Allah. Gimana Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, gimana Ustadz? Masih corona nih gimana keadaannya? Ya masih beraktivitas seperti biasa, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah tetap berjalan seperti ada. Alhamdulillah. Nah, bagi sahabat Reman juga yang belum mengetahui bahwa beliau ini juga penulis buku. Buku yang beliau tulis tuh sudah banyak ya, yang salah satunya yang saya tahu ya, itu adalah Perempuan Teduh. Masya Allah ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, antum teman-teman sahabat ngaji cerdas, sahabat Reman juga bisa kemudian membeli bukunya di mana Ustaz? Kalau mau beli buku Toko buku ada. di toko buku udah ada, tersedia di toko buku banyak banget insyaallah. Nah, sebelum kita ke pembahasan, sahabat Reman sekalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan share ke teman-teman yang lainnya juga, agar kemudian teman-teman juga bisa memberikan kebaikan insyaallah. Ustadz Harun Sakif, Masya Allah. Hari ini kan tadi kan saya sudah bilang ya, temanya adalah seni dalam menikmati hidup, Ustadz ya. Sebenarnya gimana sih Ustadz? Apakah hidup itu memang harus perlu seni Ustadz? Dan bagaimana seni itu bisa melekat kepada hidup kita gitu Ustadz? Supaya seni apalah yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehingga kita baik Ustadz? Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman Reman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita balik sama malam hari ini, dan ini adalah pertama kalinya saya live di Reman. Karena memang sebelumnya belum pernah ya. Di pribadi juga belum pernah. Jadi ini saat yang beruntung kan? Jadi bukan saya yang beruntung ya, Reman yang beruntung. Iya, saya yang beruntung, bukan saya yang beruntung. Alhamdulillah. Ya, tapi ya karena ini adalah dakwah, jadi sama-sama kita berusaha berlomba-lomba untuk berfastabiqul khairat. Amin. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam hari ini di tengah suasana hujan yang turun, rintik-rintik dan semuanya basah ya. Aduh. Bukan kalau Jumat ini. Bukan, enggak, maksudnya jalanannya basah, gentengnya basah. Antum mikirnya kemana sih, Dam? Enggak, iya, saya traveling gitu. Ya, kita bersyukur pada Allah atas rahmat Allah yang turun ke dunia, bumi pada malam hari ini. Ya Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah memberikan barokah pada setiap hujan, tetesan hujan yang turun. Amin. Tak lupa selawat serta salam, semoga selalu tercurah limpahkan junjungan kita itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti, amin rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, semoga teman-teman Reman pada sehat semuanya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama sharing tentang seni menikmati hidup. Jadi sebenarnya bagaimana sih menikmati hidup? Nah, sebelum saya kesini ada ada orang yang repost seni menikmati hidup dengan tambahan caption, itu adalah tema pembahasan ini sangat cocok untuk orang-orang yang mengejar dunia. Iya. Pada dasarnya sebenarnya enggak sih, itu cuma judul aja. Maksudnya menikmati hidup di sini adalah di satu sisi kita menikmati hidup di dunia, tapi di satu sisi dia berpahala, membawa menambah kebaikan. Ya, mungkin salah tafsir kali ya. Iya, nggak apa-apa kan, netizen suka-suka ya. Nggak apa-apa. Dan sebelum malam hari ini ngebahas ini bersama Reman, tadi pagi juga saya sudah membahas ini di salah satu
grup ya, situ Bondo, situ Bondo, dan membahas yang sama. Nah, dan ini pula yang akan sama-sama kita bahas, yaitu seni menikmati hidup. Jadi kalau misalkan kita bicara hidup, teman-teman sekalian, hidup itu kita harus akui, hidup itu banyak sekali tantangannya, benar nggak? Bener. Ya, dari berbagai macam persoalan hidup, ya, itu banyak sekali macamnya. Ya, hidup itu banyak persoalannya. Kalau misalnya udah rumah tangga, kayak antum nih, anda kan udah nikah kan? Alhamdulillah, masya Allah, seger ya. Aduh, jangan bilang itu, kita udah Ya, ya kalau udah nikah pasti problemnya menambah. Bagaimana nih kita nafkahi istri, ya kan? Bagaimana memberikan tempat tinggal. Sebelum menikah juga udah ada masalah kan? Bagaimana membiayai hidup diri sendiri, ya kan? Betul. Kok antum berani nikah gitu dong? Ya biar nambah rezekinya. Nambah beban ya. Ya. Nambah Jadi, beban. nah, tetapi kalau misalkan, ya contoh tadi ya, kalau misalkan kita menikah tuh kita juga sudah punya kehidupan. Tapi kalau misalkan kita tidak mengkaitkan itu dengan iman, dengan Islam, pasti akhirnya kita bakal capek, ya kan? Kita bakal capek, kita bakal ya udahlah nggak usah hidup, ya kan? Kenapa? Karena ya tidak menikmati hidup itu sendiri, tidak menikmati hidupnya. Jadi yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah salah satu cara untuk menikmati hidup kita itu adalah dengan senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Dalam setiap perilaku, dalam setiap hal-hal yang kita kerjakan, selalu libatkan Allah di dalam aktivitas kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak melibatkan Allah, maka yang terjadi adalah rasa sesak di hati, ya kan? Sempit jiwa kita tuh sempit, betul nggak sih? Betul. Jiwa kita sempit. Ya sama kayak kita jauh dari Islam kan, itu sama sempit. Jauh dari Allah juga sempit. Jadi bagaimana dia bisa menikmati hidup kalau jiwanya sempit? Oke, orang kaya, ya kan? Orang kaya, mobilnya di mana-mana, rumahnya berjejer, ya kan? Tanah megah, istri sawah gede lah, berlimpah, gede. ya kan? Mewah lah semuanya. Tapi kalau misalkan dia nggak melibatkan Allah di dalamnya, maka jiwanya pasti sempit. Sempitnya apa? Banyak masalah yang dihadapi. Anak badung, misalnya, mohon maaf ya. Nah itu kerasa nggak sih kalau anak orang kaya itu biasanya nakal gitu? Biasa masih. Iya, nggak, bukan, tapi ini nggak semuanya ya. Iya semuanya, iya. Cuma lingkungan kita kayaknya gitu deh. Betul. Kok nakal sih? Maksudnya, wah ada yang ngobat gitu ya, mohon maaf nih. Kan Reman bahasa-bahasa ngobat, nyimeng dan lain semisalnya. Itu terjadi kan? Terjadi gitu. Nah, barangkali itu sebabnya adalah mungkin ya jauhnya ia dari Allah. Jadi nggak melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Jadi setiap dia kena masalah atau bertemu dengan masalah, itu bawaannya adalah pengen bunuh diri aja. Iya betul. Sesak ya kan? Karena udah sempit. Gimana sih kalau misalnya orang udah sempit, ya hidupnya udah sempit, udah runyam, kepalanya tuh pecah. Saya pernah ngalamin tuh. Pernah ngalamin rumit aja, nggak sampai mau bunuh diri, cuma pusing, aduh ya Allah gimana ini. Ya kan? Kadang kan bahkan orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang dekat sama Allah aja itu masih pusing juga gitu kan. Betul. Apalagi yang nggak beriman. Nah, apalagi nggak beriman. Ya kan? Nah, bagaimana cara kita bisa menikmati hidup kalau misalkan kita jauh dari Allah? Nah, ini yang pertama, yang menjadi landasan kenapa kita harus membahas pada malam hari ini adalah seni menikmati hidup. Karena pada hari ini ya zaman maju ya, tapi akidah semakin terkikis. Ya kan? Orang-orang sudah semakin hedonis. Jadi zaman saya tuh dulu, zaman saya kayak saya udah tua. Udah tua ya, saya masih muda loh, Dam. Jadi kalau waktu masih SMA itu hedonnya anak-anak SMA zaman dulu itu ya paling nongkrong gitu ya. Bolos sekolah ya nggak ada duit kan. Ya. Nongkrong di PS. Nongkrong PS ya kan, warnet. Iya. Sekarang wah kacau ya. Mainnya udah jauh-jauh sekarang. Udah traveling. Udah traveling mana lah ya, dalam tanda kutip itu. Sehingga ya udah mereka jadi orang-orang yang apatis. Bahkan anak-anak kampus, anak-anak yang kuliah sekarang hanya mengejar IPK. Ya padahal kalau misalkan kita bicara tentang mahasiswa ya atau mahasiswa ya terutama, ya mereka adalah agen perubahan kan. Iya betul. Ya kalau misal, tapi pada hari ini ya karena sistemnya pada hari itu menjadikan mereka apatis ya,
mereka tidak lagi menjadi agen untuk menjadi lidah masyarakat ya, penyampai aspirasi masyarakat. Akhirnya apa, ya udah dia yang penting ngejar nilai. Lalu adiknya, siswa SMA atau ya SMA lah ya, itu sekarang ya udah hanya memikirkan bagaimana caranya dia dapat kerja yang layak, tapi dia nggak memikirkan bagaimana caranya dia itu bisa kehidupannya lurus ya, maksudnya lurus tuh dekat sama Allah, dekat sama Islam. Betul. Apalagi sekarang pelajaran sekolah tentang agama sedikit, Bener Sat. ya kan? Bener, Aduh, mau jadi apa sih? Padahal makan mau dihapus-hapusin. Nah, bahkan mau dihapus-hapusin, nggak ngerti saya sama jalur pikir. Siapa sih yang ngomong begitu? Itu dia makanya. Nggak ngerti saya. Jadi gini, jadi kalau misalkan ini anak-anak SMA atau mahasiswa ya, itu tidak melibatkan Allah atau tidak menjadikan iman sebagai geraknya, ya dasar geraknya, maka ya dia mungkin dia menikmati hidup ya dalam tanda kutip. Bisa. Tapi jangan salah, itu tidak membawa kebaikan bagi dirinya di akhirat. Betul. Jadi yang menjadi titik poin kita yang kedua adalah seni menikmati hidup di sini adalah bagaimana cara kita bisa menikmati hidup di dunia dan kita juga bisa menikmati hidup di akhirat. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjadikan Allah itu sebagai tujuan dari segala hal yang kita lakukan. Misal nih, cita-cita kita mau jadi Adem masih punya cita-cita kan? Masih. Ya. Jadi arahkan cita-cita kita itu ya, misal nih jadi penulis ya. Tapi jadi arahkan tulisan kita itu adalah untuk menggapai ridha Allah. Jadi kan dapat suksesnya di dunia, dapat akhiratnya. Jadi Allah tuh harus menjadi tujuan yang paling besar yang harus kita tuju. Jadi cita-cita kita tuh di tengah, bukan akhir. Ya, bukan di ujung. Yang di ujung itu Allah. Betul. Jadi bagaimana caranya kita menggapai kehidupan di dunia itu, ya. Lalu kita arahkan untuk Allah sehingga kehidupan kita menjadi berkah. Masya Allah. Nah, lalu selanjutnya adalah salah satu cara yang harus kita bahas pada hari ini, cara menikmati hidup adalah dengan senantiasa melakukan amalan-amalan dakwah. Contohnya Ustaz? Ya, menyuruh kepada kebaikan. Ya, nulis juga, karena kan ini saya nulis ya, jadi nggak bisa nulis ya. Nulis ya, kalau anak-anak zaman sekarang nulis di sosial media. Jadi menyampaikan kebaikan, menyuruh pada kebaikan ini yang harus senantiasa terus ada. Kenapa? Karena pada hari ini ya kita ini sedang beradu sama orang-orang yang menyuruh kepada kemungkaran. Betul. Dan itu makin banyak sekali kan. Mereka juga menikmati hidup mereka, ya kan? Mereka menikmati hidup mereka yang seperti itu, yang dimana Allah tidak ada di dalamnya, ya kan? Kenapa Allah tidak ada di dalamnya? Kok so tau banget? Lah dia menyuruh pada kemaksiatan, bos, ya kan? Nah, itu kesimpulannya mantap. Iya, dan ya, dia menyuruh pada kemaksiatan. Ya bagaimana Allah ada di dalam sana kan? Nah, jadi mungkin ada netizen nanti yang nanya gitu, jadi saya udah jawab. Ya. Nah, jadi kita sedang beradu sama mereka. Jadi kalau misalkan kita ingin menikmati hidup, ya adalah salah satunya dari yang sudah dijelaskan tadi ialah berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Mungkin kata dakwah ini terlalu berat bagi teman-teman sekalian, tapi menyampaikan kebaikan deh. Betul. Ya, ini mungkin lebih ringan, tapi ujung-ujungnya sama dakwah juga. Dakwah juga ya. Ya, dakwah juga. Karena inilah yang nantinya akan mengantarkan kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, bahwasanya dakwah itu juga bukan hanya tugas Pak Kiai ya, tapi juga tugas kita semua orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin menikmati hidup kita, adalah salah satunya adalah dengan menyampaikan kebaikan, dengan bermanfaat. Menyampaikan kebaikan bermanfaat kan? Bermanfaat. Rasulullah mengatakan khairun nas anfahum linnas, baik-baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita ingin menikmati hidup kita, jadilah orang yang bermanfaat. Salah satunya apa? Yaitu tadi menyampaikan kebaikan. Ngomong aja, bos, sholat ya, ngajak kawan ya kan. Sholat bos, ya, sholat bosku. Salim lu gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya kan banyak yang ngedown gitu kan, terus salim lu. Jadi down gitu. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja terus. Saya dulu waktu SMA itu pernah dikatain ustadz keliling. Wis keren. Karena ya kebetulan kan saya juga ngajak sholat kan. Oh, ustadz keliling, ada ustadz keliling gitu kan. Ya alhamdulillah kata-kata mereka terwujud. Ya saya udah keliling ke dunia maya.
Yang gue Mereka ya. belum. Dan mereka Mereka belum. masih stuck di tempat. Iya, Dan jadi nggak sholat. Iya, astagfirullahaladzim ya. Tapi mudah-mudahan berubah ya soal. Jadi doa teman-teman terkabul ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang bilang sok suci ya, mudah-mudahan kita jadi suci beneran. Ya jadi alim beneran. Daripada sok kotor gitu kan. Jadi kotor beneran. Jadi kotoran jijik bau gitu kan. Jadi ya udah mendingan sok suci. Betul. Keren. Nah, jadi salah satunya adalah dengan menyampaikan kebaikan, beramal ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Sehingga ketika kita menjadi orang yang bermanfaat, ya maka ini bisa menjadi amalan-amalan yang dapat memberatkan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan salah satu kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, orang yang terinspirasi berubah gara-gara kamu nih atas izin Allah karena tangan kamu, maka itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan unta merah. Ya mungkin sudah pernah dengar ya, ada Merah itu Ferrari. wah, sekelas Ferrari dulu ya. Ferrari. Kalau sekarang ya Alphard lah ya, Alphard. Ferrari, Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya. Jadi itu yang paling banyak sekali yang perlu kita lakukan ya, kalau misalkan kita ingin menikmati hidup. Jadi kalau misalkan bicara menikmati hidup, ya dulu juga saya nggak bisa menikmati hidup ya. Maksudnya ya karena jauh dari Islam gitu kan, ya nggak menikmati kehidupan yang hakiki gitu. Di satu sisi mungkin kita menikmati hidup ya, main MBT ya, main bareng teman gitu kan, begadang ya, main gitar dan lain semisalnya. Mungkin dalam tanda kutip menikmati hidup, tapi jiwanya kosong bos, ya kan? Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Apa isinya? Isinya ya paling ngomongin perempuan. Ya kerjaan apa yang dia ngomong, maksudnya? Iya. Udah inilah apa namanya, nggak ada tujuannya. Nah tapi karena kenal Islam, alhamdulillah ya udah bisa menikmati hidup. Maksudnya hidup tuh lebih berarti gitu dibandingkan sebelum mengenal Islam, sebelum dekat sama Islam. Kalau mengenal Islam, saya nanti mualaf. Saya dong. Ya, Saya. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah digituin dam. Udah gitu. Enggak pernah, waktu bukan. Saya pernah ngomong, saya waktu itu belum mengenal Islam. Kakak mualaf bukan? Saya maksudnya jauh dari Islam. Saya takutnya salah tafsir. Nah jadi itu yang bisa kita lakukan untuk menikmati hidup kita. Mungkin itu dulu sambil saya mikir yang lain lagi. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, jelas ya bahwa orang tuh banyak yang nggak bisa nikmatin hidupnya karena dia tuh jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin gini Ustaz, ini saya akan bertanya tentang rasional yang mungkin orang juga tanya pasti. Kenapa sih kita harus kemudian menikmati hidup karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau dihubungkan itu kira-kira perlu alasan yang sangat konkret gak Ustaz? Dan kalau saya lihat ya, orang zaman sekarang kan Muslim, tapi dia itu ya nggak ngerti kenapa dia harus Muslim, sehingga dia nggak bisa menikmati Islam saat gitu. Nah, kira-kira orang yang begini tanggapannya gimana Ustaz? Maksudnya dia tuh perlu nggak sih alasan untuk kenapa dia harus beriman sama Allah, kemudian dia harus menikmati syariat Islam gitu, maksudnya kayak gitu Ustaz? Ini pertanyaan. Iya, ini umum Ustaz. Oh. Ya, kenapa sih gue harus kayak gitu? Kenapa Iya. sih gue kayak gitu? Jadi kenapa sih kita harus menjadi Muslim? Ya. Kayak kajian mualaf sih. Nggak apa-apa. Saya lagi ngaji sama. Oh iya, ngaji. Jadi kenapa sih kita harus menjadi Muslim? Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi memang pada dasarnya mungkin sulit ya bagi orang-orang yang belum mengenal Islam ya untuk mengajak mereka atau mengajak mereka berpikir kenapa sih kita harus menjadi Muslim? Karena mereka sudah memiliki keyakinan tersendiri, ya kan? Mereka sudah punya Tuhannya sendiri. Paham nggak maksudnya? Dalam tanda kutip apa? Dalam tanda kutip ya di luar Islam gitu kan, Iya. Nasrani dan semisal. Dan ketika ini kasus mualaf ya kan, dan ketika kita mengajak mereka berdiskusi tentang kenapa harus menjadi Muslim, ya kita harus menunjukkan nikmatnya menjadi seorang Muslim. Ya, pertama, ada hal-hal yang tidak dibahas di dalam agama mereka gitu ya misalnya. Ini jadi berat nih ngomong. Bukan, taruh apa Ustaz? Maksudnya terhadap Muslim itu sendiri Ustaz. Oh terhadap Islam sendiri. Iya, bukan terhadap non-Muslim. Oh iya, Masya Allah. Saya Sorry, jadi sorry. gimana? Ya, baik. Kenapa sih kita harus benar-benar memegang teguh keimanan kita? Ya, kenapa sih kita harus benar-benar menjadi seorang Muslim? Karena kalau misalkan kita jauh dari Islam, ya, jauh dari sebutan seorang Muslim, pertama tadi hati kita nggak bakalan tenang. Karena apa? Karena konsekuensi bagi seorang Muslim adalah yakin, ya kan? Yakin betul. Yakin itu adalah apa dong? Yakin itu adalah iman.
Iya percaya. Percaya, iya. Percaya. Masuk. Iman itu adalah yakin itu adalah percaya. Percaya. Percaya atas apa? Atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau misalkan kita yakin sama Allah, berarti ada konsekuensinya kan? Iya, Ada konsekuensinya. Kalau misalkan kita beriman pada Allah, gue beriman nih kepada Allah sebagai seorang Muslim kan? Lah, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Harus taat kepada syariat. Ya kan? Syariat apa? Ya perintah Allah ya, perintah Allah melaksanakan perintah yang Allah perintahkan ya, dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, kalau misalkan dia ini sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, ini dia disebut sebagai muslim. Kan ada tingkatan-tingkatannya. Muslim, mukhlis, muslim, mukmin, mukhlis. Satu lagi saya lupa tuh. Nanti mungkin bisa dibahas ya. Ada 4. Alam. Ada 4 ya, ada 4. Jadi kita sudah sebagai seorang muslim, ya. Kalau misalkan kita mau jadi muslim udah beneran. Tapi ada tingkatannya lagi yang lebih tinggi. Nah, kan kita mau ngejar yang itu kan. Tapi kita bagaimana mau ngejar itu kalau misalnya jadi muslim aja, muslim yang beneran ya, bukan muslim yang udah beriman tapi dia nggak sholat, gitu kan. Nah, jadi yang perlu ditekankan, kenapa sih kita harus benar-benar memegang Islam, ya, adalah agar kita ini hidupnya itu berkah, ya, agar kita ini memiliki pedoman, ya. Ya mungkin kita ini muslim, tapi berapa banyak sih di antara kita yang mengerti tentang Allah tuh punya syariat gitu ya. Allah tuh udah ngasih kita guide. Seberapa banyak sih orang yang ngerti? Kan nggak banyak kan. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya Allah sudah memberikan petunjuk, nih lu gua kasih petunjuk, bahasa kita ya, nih lu gua kasih petunjuk, lu jalan tuh sono. Tapi dia bukan nggak mau, bahkan nggak tahu juga gitu kan, nggak nyari tahu juga gitu kan. Berarti dia nggak berpikir. Iya, nggak berpikir, tersesat juga di jalan. Lalu tiba-tiba dia nyalain Allah gitu. Lu kok ngasih tunjuk ya? Iya kan? Capek deh. Iya kan, ini gimana dia mau jadi menikmati hidup gitu. Balik lagi bagaimana dia mau menikmati hidup kalau misalkan dia jauh dari Allah, jauh dari apa yang sudah Allah tetapkan gitu, apa yang sudah Allah turunkan guide-nya gitu. Ini lu gua kasih petunjuk bos, jebret gitu. Ini gua kasih petunjuk, lu jalan sono, ini ada petunjuknya, lu lewatin itu, nyampe deh selamat. Ya, padahal tinggal ngikutin doang ya kan, tinggal ngikutin petunjuk nih, ya. Ya kan? Nah, tapi kan nggak sebagian muslim kan dia beriman tapi nggak sampai ke situ gitu. Nah, yang terjadi apa? Kesesatan di mana-mana, ya kan? Ya, kesesatan pola pikir, kesesatan dalam perilaku, kesesatan dalam pergaulan, sehingga semuanya kacau nih. Karena LGBT di mana-mana, ya kan? Kesesatan pergaulan, betul nggak? Betul. Di dalam Al-Quran laki-laki sama perempuan, Adam sama Hawa. Ini Joko sama Jono. Gitu. Ini kan contoh kasus ya. Sehingga apa? Ya dia nggak bisa menikmati hidup gitu kan. Hidup yang sebenarnya itu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Betul. Ya itu dalam satu kasus ya, itu lini kasus yang berbeda loh, masalah pergaulan, belum ekonomi, sosial, politik. Ya, ketika tidak mengikuti apa yang Allah terapkan, yang Allah sudah turunkan, semuanya apa? Kacau. Sekarang perzinahan di mana-mana, ya kan? Riba di mana-mana, orang kezoliman di mana-mana, bahkan ketidakadilan juga di mana-mana gitu. Korupsi merajalela, korupsi dari atas nih sampai bawah tuh ada, ya Allah. Ada. Colok-colok ya. Sudah menjadi lazim itu. Pelicin, Pak gitu. Pak jangkrik gitu. Jangkrik bos gitu kan. Itu sudah menjadi hal yang lazim, Pak. Lah, kita ini muslim kan? Ya, kita ini mayoritas muslim di Indonesia ini. Ya kan? Kita tuh muslim terbesar di Indonesia, di dunia ya. Mayoritas muslim, tapi akhlaknya mohon maaf jauh dari kata muslim. Muslim itu apa sih? Ya muslim itu loh, mematuhi perintah Allah gitu dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini aja masih belum. Ini muslim itu tahap pertama loh. Itu tahap pertama. Masih ecek-ecek berarti ya? Masih standar lah. Kalau ngomong di kita standar lah ya. Standar. Tapi ya kelakuan kita itu kadang nggak mencerminkan kita sebagai seorang muslim. Sahsiah kita, namsiah kita nggak menunjukkan kita muslim. Jadi pemikiran kita masih liberal ya. Sekuler, oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gitu kan? Pakai kerudung di masjid aja. Nggak boleh ya, pakai kerudung di masjid aja. Di luar udah bebas. Di luar bebas gitu. Itu kan pola pikir yang sesat kan. Padahal dalam Al-Quran, ya lu perempuan itu nutup dari kepala sampai dada gitu kalau kerudung, kalau jilbab ya semua. Tapi sekarang
kepalanya ditutup gitu kan, lengannya kemana-mana gitu kan. Astagfirullah. Jadi ya itulah. Jadi kan kenapa? Karena menjauhi apa yang sudah Allah turunkan kan. Sehingga ya bagaimana mau menikmati hidup sih yang begitu ya, kalau misalkan ya kita jauh dari Allah gitu kan, jauh dari apa yang Allah sudah turunkan. Nah makanya tadi ketika kita sudah menjadi seorang muslim nih, untuk teman-teman sekalian, ketika sudah menjadi ya maksimal kita mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya sudah kita sampaikan juga kebaikan, menjadi orang yang bermanfaat dari dari apapun yang kita lakukan ya. Kita hobi kita misalnya kayak Adam suka ngomong, ya ngomong aja kan, dakwah di sosial media walaupun nggak nyambung ya tetap aja terus ngomong ya sehingga ya ada manfaat, dan ya sehingga mudah-mudahan bisa jadi amal jariah. Mungkin itu dulu kali ya. Kayaknya udah waktunya udah lewat 25 menit. Udah ngomong 15 menit nih. Tapi keren, karena kita daging semua ini teman-teman sekalian. Oke, sahabat Reman, mungkin itu tadi kalau kita ambil kesimpulannya adalah orang-orang yang kalau mau ingin menikmati hidupnya, maka ambillah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah tetapkan maka kita lakukan. Apa yang Allah larang kita jauhkan. Kemudian cari alasan. Jangan kemudian menjadi seorang muslim yang hanya cuman ikut-ikutan doang. Jangan kayak gitu. Jadi cari alasannya kenapa harus muslim. Belajar, ngaji, halqa dan seterusnya. Itu mungkin bisa memperkuat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat Reman sekalian. Mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.